Hai generasi muda MDC, sama gue kali ini Zoe Azaria ingin mengajak kalian to prepare ourselves, mind, body, and soul untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, gue ingin menyampaikan bagi kalian yang punya doa secara khusus atau request, kalian bisa scan QR di prayer request kita yang ada di video ini. So without further ado, enjoy our online service and see you later. God bless you. Ibadah MDC Youth. Action. Yo, shalom teman-teman semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat aja. Jadi kita siapin hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang bawa penyembahan kita sama Tuhan dengan sukacita. Saat ku pandang, ku ruang hadap setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit, kau besertaku, kau menjagaku. Usahaku takut, bersamamu hadiratmu nyata, menenangkan jiwa, tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin, kau besertaku, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru, kaulah segalanya. Oh, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Katakan, saat ku pandang, ku ruang hadap setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit, besertaku, kau menjagaku. Usahaku takut, bersamamu hadiratmu nyata, menenangkan jiwa, tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin, kau besertaku, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru, kaulah segalanya. Oh, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru, kaulah segalanya. Oh, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Katakan, Tuhan kekuatan kita. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru, kaulah segalanya. Oh, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru, kaulah segalanya. Oh, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru, kaulah segalanya. Oh, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Sebab gak ada yang mustahil buat kita yang percaya. Tuhan yang mengerti banget isi hati,
Apapun yang kita rasain, yuk kita mau bawa ke Tuhan. Buat yang lagi pedih, buat yang lagi sakit hati, buat yang lagi berduka cita, cuma Tuhan yang tahu, cuma Tuhan yang peduli. Dan Tuhan mau pulihin hati itu. Kekuatan
Terima kasih Tuhan, atas waktumu kami boleh menyembahmu Tuhan. Kami boleh bawa persembahan yang kiranya berkenan bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Hanya Kau yang mengerti hati kami Tuhan, selidiki hati kami Bapa, pulihkan hati kami Bapa. Sentuh hati kami Tuhan, biar kami tahu hanya satu pribadi yang kami butuhkan, hanya Yesus yang kami butuhkan. Kalau kami sekarang mau mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan, ketuk hati kami, mampukan kami untuk mengerti apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Hai guys, welcome back di Ibadah Online MDC Youth Jakarta. Kenalin, aku Fanny. Hari ini aku bakal sharing tentang self-love. Jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu, belum nonton ibadah kita, di bulan Agustus ini kita tuh sharing tentang Let's Talk Mental Health. Jadi aku bakal review sedikit. Minggu pertama ada Kesha Toto yang sharing tentang dirinya. Dia pernah ngalamin mental health ini, gangguan mental. Terus dia sharing gimana caranya dia bangkit, terus dia fight untuk bisa balik lagi gitu. Terus di minggu kedua ada Asael yang secara sains, ilmu, dia sharing tentang apa sih mental health itu, data-data yang terjadi di anak-anak muda. Terus di minggu ketiga ada Kanovi yang sharing juga gimana sih bahwa relasi dengan Tuhan itu tuh bisa jadi jawaban untuk kita bangkit dari keterpurukan masalah kita di mental health ini. Nah, di minggu ini aku bakal sharing tentang gimana sih caranya kita menjaga kesehatan mental kita dengan cara mencintai diri kita sendiri. Oke, kita mulai dari sekarang. Nah, mungkin saat ini ada teman-teman yang lagi ngerasain atau pikir kalau misalkan gue nggak berharga, gue nggak berguna, kayak ngapain sih gue hidup di dunia ini, kayak cuma nambah-nambahin manusia doang di bumi. Tapi aku mau ngasih tahu ke teman-teman kalau misalkan kamu berharga. Di Yesaya 43 ayat 4 dibilang, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Di sini aku mau ngasih tahu ke teman-teman kalau misalkan kita berharga di mata Tuhan. Ini jadi dasar kita sih sebenarnya. Kenapa sih kita harus mencintai diri kita sendiri? Karena Tuhan bilang sendiri kita berharga. Tuhan malah bilang, aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi sebegitu berharganya kita sampai Tuhan tuh nyatain dirinya sendiri gitu kan, sebagai manusia dia memberikan dirinya untuk kita. Nah, ini tuh jadi dasar kita kenapa sih kita perlu mencintai diri kita, karena kita berharga gitu. Ada Tuhan yang benar-benar sayang sama kita. Dan apapun masalahnya, apapun yang lagi kita hadapi sekarang, kita nggak akan berubah identitasnya kalau kita tuh tetap berharga. Nah, emang sih pada dasarnya kita hidup di dunia ini penuh masalah. Kayak setiap hari pasti ada aja masalah yang kita hadapi. Kayak misalkan nih, hari ini kita bangun pagi, kita excited banget jalanin hidup ini. Jalanin hari ini maksudnya. Jadi kita bangun pagi, kita excited, oh hari ini gue bakal ngelakuin ini. Tapi di tengah-tengah kayak siang hari, langsung ada masalah gitu kan. Langsung bad days banget gitu hari ini. Ya itu kita nggak pernah tahu, karena apa yang akan terjadi itu kita nggak pernah punya kontrol di situ. Even kita kayak punya planning satu hari ini, pagi aku bangun jam segini, siang kayak gini gitu kan. Tapi kita nggak pernah tahu tiba-tiba ada trouble, ada masalah apa gitu kan. Nah, di sini masalah yang bakal terjadi kemarin, hari ini, atau besok, itu nggak akan mengubah identitas kita kalau kita tuh berharga. Jadi teman-teman harus ingat ini tuh jadi dasar kita, dan jadi dasar hari ini kenapa aku mau ngajak teman-teman untuk belajar mencintai diri kita sendiri. Nah, aku tahu, by
the way aku mau disclaimer dulu, aku nggak jago dalam hal ini, kayak dalam bidang ini, mental health ini, karena aku juga masih belajar, dan aku cuma mau sharing ke teman-teman apa yang udah aku baca, apa yang udah aku pelajari, apa yang udah aku alami, untuk mungkin teman-teman bisa terberkati dengan sharing aku. Aku tahu yang ngalamin mental health ini, gangguan kesehatan ini, bakal berat banget. Dan mereka tuh beda-beda. Ada yang mungkin tiap malam bisa yang nangis, terus kepikiran mau bunuh diri, terus kepikiran kenapa gue nggak berguna, kenapa gue nggak berharga, kenapa nggak ada yang sayang sama gue gitu. Tapi ada juga yang mungkin kayak cuma bisa yang kayak seharian penuh bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain karena dia udah bener-bener down banget gitu kan, udah bener-bener nggak tahu lagi mau ngapain gitu, kayak bener-bener udah nyerah gitu kan sama hidupnya. Tapi yang aku tahu, semua yang kita alami, semua perasaan itu tuh bener, nyata, dan itu sangat-sangat berat untuk setiap kita yang jalanin itu kan. Tapi di sini aku mau bilang, nggak apa-apa ngalamin itu tuh is okay gitu loh. Itu tuh manusiawi, karena emang kita nggak bisa manage perasaan kita, apa yang terjadi dalam sekeliling kita itu bisa berdampak sama diri kita, dan nggak apa-apa kita ngalamin depresi, ngalamin cemas, ngalamin lonely, itu tuh nggak apa-apa. Kalau kata-kata yang sering kita dengar hari-hari itu is okay to not be okay. Tapi jangan sampai perasaan itu jadi bikin kita diem gitu loh, jadi bikin kita stop. Kita harus bisa bangkit gitu, fight gitu kan. Nah, aku mau sharing gimana sih caranya kita mencintai diri kita sendiri untuk menjaga kesehatan mental kita. Yang pertama, itu adalah jadi diri kita sendiri, jadi otentik gitu. Maksudnya apa? Oke. Di saat kita lagi ada masalah, contoh aku lagi ada masalah, aku mungkin problem keluarga, kerjaan gitu kan, sekolah, dan aku nggak bisa ngadepin itu sendiri. Terus ada orang yang nanya, Van, kamu nggak apa-apa? Terus pasti aku bakal jawabnya, enggak, aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja, kayak gitu. Itu tuh salah satu, menurut aku ya, itu tuh salah satu bukan cara kita mencintai diri kita sendiri. Karena kita nggak jujur sama diri kita, kayak ngasih tahu ke orang kalau misalkan aku nggak apa-apa, padahal aku tuh kenapa-napa. Itu tuh salah satu yang nggak mencintai diri kita deh, pokoknya nggak jujur gitu. Dan di situ malah buat kita tambah berat, ya gak sih? Di saat kita bohong, terus waktu aku bilang aku nggak kenapa-napa dan cerita ke orang itu, di situ aku jadi kayak nih orang tuh malah baik-baik aja, padahal aku tuh nggak kenapa-napa. Padahal aku tuh lagi ngalamin masalah, tapi dia baik-baik aja gitu keadaannya. Dan aku malah pikiran negatif thinking, kayak aku membandingkan diri aku sama dia, sama temen aku itu. Karena kayak, gila kok dia baik-baik aja ya, hidupnya kok nggak ada masalah ya. Padahal aku punya masalah, beban banget gitu. Tapi sebenarnya tuh bukan karena dianya baik-baik aja, tapi karena kita nggak bisa sharing apa yang lagi kita alami. Kita nggak bisa jujur sama diri kita sendiri. Kalau misalkan aku tuh lagi kenapa-napa loh, aku lagi ada masalah, kayak gitu. Di Amsal, di ayat Amsal, ada beberapa ayat yang bilang, kalau orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Orang yang jujur menyelamatkan orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Aku mau ngajak teman-teman untuk, yuk, kita coba terbuka, kita coba jujur sama diri kita sendiri. Di saat kita lagi ngalamin masalah, bilang aku lagi dalam masalah gitu, aku lagi kenapa-napa gitu. It's okay gitu loh, nggak usah mikirin dia tuh bakal mikirin apa ya tentang aku. Kayak nggak apa-apa, yang penting tuh jujur aja dulu sama diri kita sendiri. Belajar untuk terbuka, cari support system, mulai dari keluarga, komunitas, sahabat, yang menurut kalian mereka tuh pantas buat dengar cerita kalian dekat sama mereka. Karena menurut artikel dari Mental Health Foundation di Inggris, itu bilang orang yang lebih terhubung secara sosial dengan keluarga, teman, atau komunitas, mereka lebih bahagia, lebih sehat secara fisik, dan lebih lama hidupnya. Terus
lebih sedikit masalah kesehatan mental dibandingkan orang yang kurang terhubung dengan baik. Jadi yuk teman-teman belajar untuk terbuka, untuk cerita masalah apa yang lagi kalian alami gitu. At least jujur aja saat ada orang yang nanya, are you okay? Gak apa-apa bilang, no I'm not gitu. Itu tuh lebih penting daripada kita bohongin diri kita sendiri. Oke, next. Yang kedua itu melatih stress management kita. Kayak tadi aku udah bilang, setiap hari pasti kita ngalamin masalah. Setiap hari kita ngelakuin banyak hal. Kita sekolah, kita kerja, belum ngurusin keluarga gitu kan. Ada orang tua yang nyebelin mungkin gitu kan. Nah itu tuh pasti semua hal itu menguras energi kita, perasaan kita. Nah pasti kita ngalamin stres. Mungkin ada yang kronis banget stresnya, mungkin ada yang biasa aja, tapi tetap pasti kita ngalamin hal itu. Nah kita harus bisa buat stres kita itu hilang gitu loh, bukan hilang sih, tapi kayak dicurahkan, dilampiaskan ke hal-hal lain. Contoh, aku sharing dikit deh. Jadi 3 tahun yang lalu, 2017 ya, itu tuh opa aku kan meninggal. Terus habis itu kayak di keluarga tuh kayak berat gitu loh. Oma aku juga kayak setiap malam jadi dia bangun terus dan ngegangguin satu rumah. Sampai aku nggak bisa tidur juga. Dan aku stres banget karena setiap hari kayak gitu. Terus kayak aku bingung, apa yang harus aku lakuin supaya aku nggak stres gara-gara setiap pagi jam 1, jam 2 pagi itu dibangunin. Dan dibangunin tuh kayak bangun, nggak kayak gitu. Tapi kayak bener-bener funny bangun yang kayak gitu loh, sampai ditarik-tarik gitu loh baju aku supaya bangun. Dan itu aku bikin aku stres banget. Terus aku nyari lah di Google cara aku supaya nggak stres, maksudnya nggak menutup diri itu loh, nggak bisa melampiaskan stres aku. Terus aku cari di Google dan salah satunya adalah mewarnai. Jadi aku beli buku mewarnai, aku beli pensil warna gitu, dan setiap lagi malam-malam itu saat aku dibangunin, aku mewarnai. Jadi daripada stres ngomong sama oma aku mewarnai aja gitu. Dan menurut aku itu jadi salah satu cara pelampiasan aku yang paling oke. Jadi sampai sekarang pun itu buku mewarnainya sama pensil warnanya selalu ada. Dan kalau misalnya aku lagi stres, aku pasti melampiaskannya ke situ. Terus selain dan masih banyak lagi ya sebenarnya kayak cara-cara melampiaskan stres kita. Kalau misalkan dibilang tuh ada kayak tadi mewarnai, melukis, gambar, kalian bisa tidur juga bisa. Terus yang suka main musik, kalian lampiaskan dengan alat musik kalian. Yang suka nyanyi gitu ya, kenceng-kenceng di kamar kayak it's okay gitu. Yang penting lampiaskan aja stresnya kamu. Karena dibilang juga di Mazmur 94 ayat 19, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Ketika pikiranku bertambah-tambah di dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Pada masa pikiran-pikiranku bertambah-tambah dalam hatiku, lalu segala penghiburanmu mempersenangkan hatiku. Jadi kalau aku ngambil di sini tuh kayak, lu cari hiburan deh gitu. Kalau lu lagi stres, lu cari hiburan gitu. Apapun yang lu suka, hobi lu gitu kan. Semuanya kita lampiasin ke stresannya kita. Karena kita butuh stop waktu kita lagi lagi stres itu, kita butuh stop, berhenti untuk nenangin diri kita, untuk mengeluarkan kestresan itu, kepenuhan itu. Karena contohnya gini, kita anggap kita itu gelas, terus kita nuangin biasanya itu kita nuangin air gitu kan sampai penuh. Kalau udah penuh tuh jangan terusin dimasukin gitu loh airnya, karena udah tumpah-tumpah, kita nggak cukup gitu wadahnya. Nah itu tuh kita harus stop, buang dulu, taruh di tempat yang lain airnya, terus kita kosongin diri kita supaya nanti nextnya kita masukin lagi tuh ada wadahnya gitu. Jadi seperti itu untuk kita melampiaskan stresnya kita. Nah selain itu aku juga mau ngajak teman-teman untuk jaga hati kita, jaga pikiran kita dari segala hal-hal yang negatif. Kayak misalkan waktu kita lagi stres, jangan maksain diri untuk kayak misalkan nonton hal yang mungkin yang berat. Emang kamu suka nonton gitu kan, tapi kalau misalkan lu nonton hal-hal yang bikin lu mikir lagi, itu kayak sama aja bohong gitu. Terus
apa namanya, kayak misalkan teman-teman bisa olahraga gitu kan. Olahraga kan mengeluarkan keringat, dan itu tuh bisa juga melampiaskan stres kita dari olahraga. Terus jaga pikiran kita untuk nggak mikirin hal-hal yang negatif, karena itu pasti nambah stres kita. Kayak misalkan kalau teman-teman udah mulai berpikiran capek, aku nggak mau kerja lagi, aku nggak mau sekolah lagi, coba untuk berhenti, stop gitu, cari hal-hal yang bisa buat pikiran kita terbuka. Contoh, nonton hal-hal yang bikin kita ketawa, kayak gitu. Nah, dibilang di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Penting banget, jadi gini, jiwa, mental health itu berhubungan dengan jiwa kita gitu. Jiwa itu terdiri dari hati dan pikiran kita kan, perasaan kita. Dan dibilang di sini, hati kita itu tuh terpancar kehidupan. Jadi waktu kita menjaga hati kita, jaga pikiran kita, jiwa kita jaga, itu tuh memancarkan kehidupan kita seperti apa. Jadi kalau misalkan teman-teman mau punya kehidupan yang berwarna, yang senang kayak gitu, jaga hati kita untuk kayak gitu. Contohnya buat kita jaga kesehatan mental itu sama seperti kita menjaga kesehatan fisik kita. Kayak misalkan aku tahu sih, pasti teman-teman di sini banyak banget yang udah gila-gilaan jaga kesehatan fisik. Kayak jadi join member di gym, terus yang cewek-cewek mungkin beli skincare ratusan ribu atau jutaan gitu. Sama, kita harus jaga, kita harus ngeluarin apa namanya, yang lebih untuk jaga kesehatan mental kita. Karena itu lebih lebih penting gitu loh. Kesehatan mental kita lebih penting dan harus kita lakukan itu juga. Jadi menjaga kesehatan mental itu harus mulai dari kita sendiri. Ketahui bahwa kita tuh berharga, kita perlu untuk mencintai diri kita sendiri. Ingat kalau kita punya teman, kita punya keluarga, kita punya sahabat, komunitas yang sayang banget sama kita, yang peduli sama kita. Dan mereka juga pasti kayak nungguin untuk kita terbuka sama mereka. Dan terutama kita punya Tuhan Yesus gitu. Hubungan kita sama Tuhan itu jadi penolong gitu buat kita. Saat kita datang sama Tuhan, di saat kita lagi overwhelmed, di saat kita lagi penuh banget, saat kita lagi capek, percayalah waktu kita datang sama Tuhan, kita akan jauh lebih aman, kita jauh lebih damai, kita jauh lebih ngerasa tentram gitu. Karena Tuhan itu penolong kita, Tuhan penghibur kita, Tuhan yang Tuhan bilang Tuhan yang bakal ngangkat semua beban kita. Jadi datang sama Tuhan, punya gaya hidup untuk menyembah Tuhan, punya gaya hidup untuk memuji Tuhan. Karena di situ kita bisa ngeluarin semua perasaan kita yang nggak bisa kita ungkapkan, tapi kita bisa keluarin itu ke Tuhan. Kayak beban, masalah, khawatir, ketakutan, sedih, kekecewaan, semuanya itu kita bisa kasih ke Tuhan, dia bisa angkat semuanya itu. Kayak seperti Daud di Mazmur 42, dia bilang, inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi, waktu kita lagi ngalamin ini, lagi gangguan kesehatan, kita lagi sedih, kita lagi kecewa, datang sama Tuhan, dia yang akan angkat semua beban kita, dia akan menghibur kita, dia yang akan nolong kita untuk bangkit, untuk fight gitu kan. Dan ini tuh gak mudah kalau misalkan seperti yang tadi aku bilang, kita tahu kita itu berharga. Ini yang jadi dasar kita untuk mulai mencintai diri kita sendiri. Jadi apapun yang lagi kita hadapi sekarang, teman-teman lagi ngalamin masalah apa, ingat kalau misalkan kita tuh berharga dan kamu perlu untuk mencintai diri kamu sendiri. Jaga gaya hidup kita untuk menjaga kesehatan mental kita. Dan coba
memiliki gaya hidup untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kalau misalkan saat ini kita nggak bisa untuk bareng-bareng nyembah Tuhan di gereja, tapi teman-teman bisa untuk nyembah Tuhan di rumah gitu kan. Kalian bisa dengerin lagu, kalian bisa nyembah Tuhan gitu kan. Kalau misalnya teman-teman biasanya suka loncat-loncat nyembah Tuhan, coba loncat-loncat di rumah gitu kan. Asalkan yang jangan malam-malam gitu, karena nanti diomelin tetangga. Jadi ya gitu, coba luapkan segala stresnya kalian dengan tadi yang aku udah kasih tahu. Coba lepaskan itu semua lewat menggambar, menulis, menonton gitu, apa yang hobi-hobi teman-teman yang kalian suka kayak gitu. Jadi cintai diri kalian karena kalian tuh berharga. Sampai sini aja aku bakal sharing. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk sharing hari ini Bapak. Hari ini kita dikasih tahu bahwa kita berharga Tuhan. Engkau mengasihi kami lebih dari apapun Tuhan. Dan hari ini aku berdoa buat teman-teman anak-anak muda Tuhan yang hari ini nonton, biar kiranya Engkau yang berkati mereka Tuhan, Engkau yang hibur mereka saat mereka lagi ngalamin masalah, saat mereka lagi sedih, kecewa Tuhan. Biar Engkau yang mengingatkan mereka bahwa mereka berharga Tuhan, mereka disayang sama Engkau Tuhan, dan Engkau nggak pernah meninggalkan mereka Bapa. Dan ajar kami Tuhan untuk bisa mencintai diri kita sendiri Tuhan, ajar kami untuk kami bisa menjaga gaya hidup kami Tuhan, untuk bisa menjaga hati, menjaga pikiran kami Tuhan, agar kami nggak tertutup Tuhan, agar kami bisa fight Tuhan dari masalah gangguan kesehatan mental ini Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau penghibur kami, Engkau penolong kami Tuhan, dan kami mau Tuhan untuk bangkit dari masalah ini Tuhan. Kami mau jadi berkat Tuhan, kami mau jadi terang Tuhan buat dunia ini Bapak. Terima kasih Tuhan, biar hari ini Roh Kudus Engkau yang bekerja buat setiap teman-teman yang lagi nonton Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau yang jaga mereka, Engkau yang kuduskan mereka ya Bapak. Engkau yang ambil segala beban pikirannya mereka Tuhan, dan mereka jadi anak-anak yang berani Tuhan untuk terbuka, untuk jadi dirinya sendiri, dan untuk mencintai dirinya sendiri Bapak. Terima kasih Tuhan, aku serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang terus bekerja Tuhan setelah mereka nonton sharing ini Tuhan, apapun yang mereka lakukan, biar Engkau yang buat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapak, hidup nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hai generasi muda MDC, gimana firman hari ini? Aku yakin banget pasti memberkati sekali untuk bagi kalian dimanapun kalian berada. Before I end this, gue pengen mengundang kalian yang belum ikut kesan, ayo kita join kesan. Kalian bisa scan QR yang ada di video ini, and we're really glad to welcome you guys here. Kalian juga bisa reach us at Instagram, dan tentu juga semua informasi kita ada di Instagram @imagejakarta dan @VIPCommunityJKT. And you guys know what? Kita punya special question untuk kalian di setiap akhir minggunya, dan tentu aja ada juga di akhir minggu ini. So, jangan lupa untuk dicek dan jangan lupa untuk dijawab. Akhir kata dari gue Zoe Azaria, have a nice day, have a nice weekend, God bless you, bye-bye.